Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Keija Mananian dengan NIM 073002500130. Saya dari Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Program Studi Teknik Pertambangan, Universitas Trisakti. Video ini merupakan bagian dari pemenuhan tugas praktikum mata kuliah praktikum mineralogi dan petrologi yang akan membahas mengenai karakteristik kunci untuk membedakan 3 jenis utama batuan di bumi serta langkah-langkah dasar dalam mendeskripsikannya. Baik, sebelum kita masuk ke perbedaannya, mari kita pahami terlebih dahulu bahwa ketiga jenis batuan ini saling terhubung dalam sebuah proses yang kita kenal sebagai siklus batuan. Siklus ini menggambarkan bagaimana material batuan bertransformasi dari satu jenis ke jenis lainnya melalui proses geologi seperti pendinginan magma, pelapukan, sedimentasi, dan metamorfosis. Dengan memahami konteks siklus batuan tersebut, sekarang kita akan masuk ke inti pembahasan, yaitu cara mengidentifikasi ciri-ciri fisik spesifik dari masing-masing jenis batuan, dimulai dari batuan beku. Oke, baik, batuan pertama itu batuan beku, yang dimana batuan ini berasal dari kristalisasi magma atau intrusif atau lava atau ekstrusif. Ciri khas yang paling mudah dikenali adalah tekstur kristalin masif, di mana butiran mineral atau kristal tampak saling mengunci atau interlocking, tanpa adanya perlapisan yang jelas. Kecepatan pendinginan menentukan ukuran kristal. Kristal yang besar menandakan pendinginan lambat di dalam bumi. Kemudian yang kedua ada batuan sedimen, yang terbentuk dari pengendapan dan sementasi material yang telah mengalami pelapukan, baik itu fragmen batuan, sisa organisme, maupun presipitasi kimia. Indikator utama batuan sedimen adalah adanya perlapisan atau stratifikasi dan seringkali ditemukan fosil. Teksturnya bisa klastik atau terdiri dari fragmen seperti pada batu pasir atau non-klastik seperti pada batu gamping. Kemudian yang batuan ketiga ada batuan metamorf. Batuan ini adalah hasil perubahan batuan asal dari batuan beku atau sedimen karena pengaruh panas dan tekanan tinggi yang ekstrim. Ciri yang paling menonjol adalah adanya foliasi, yaitu orientasi sejajar mineral pipih yang menghasilkan kenampakan berlapis atau berserat. Contohnya pada skis dan gneiss. Namun beberapa jenis seperti kuarsit dan marmer bersifat non-foliasi dan dicirikan oleh rekristalisasi butiran mineral yang lebih halus. Selanjutnya kita masuk ke prosedur standar dalam deskripsi batuan. Baik, proses deskripsi batuan sangat penting untuk klasifikasi yang akurat. Langkah-langkah deskripsi mencakup pertama nama batuan, kedua warna batuan, misalnya warnanya terang atau felsik, warnanya gelap atau mavik. Kemudian yang ketiga ada struktur batuan, misalnya strukturnya masif, berlapis atau berfoliasi. Keempat, tekstur batuan. Untuk batuan beku, ini adalah ukuran dan bentuk kristal, misalnya vaneritik atau avanitik. Untuk sedimen, ini adalah ukuran butir, misalnya lempung, pasir, atau kerikil. Dan untuk metamorf, ini adalah jenis foliasi, misalnya slity atau skistos. Kelima, komposisi mineral. Ini adalah identifikasi mineral penyusun utama, misalnya feldspar, kuarsa, dan mika. Dan yang terakhir, interpretasi dan klasifikasi. Berdasarkan semua data yang terkumpul, kita dapat menentukan asal-usul geologis batuan tersebut dan menempatkannya dalam klasifikasi yang sesuai. Oke, baik, sebagai kesimpulan, kunci untuk membedakan batuan terletak pada pemahaman proses pembentukannya yang tercermin pada tekstur dan strukturnya. Batuan beku bersifat kristalin interlock, batuan sedimen berlapis dan plastik, sementara batuan metamorf menunjukkan dekristalisasi dan foliasi. Dengan demikian, deskripsi yang teliti adalah jembatan menuju interpretasi geologi yang akurat.
Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian.